Jadi, Karena itu jadi kita bin, lebih bin kuasa pembina. ya, jadi bin menduga ini dilakukan oleh Ksuk yang dugaan bin termasuk yang melakukan pembakaran halte, termasuk sejumlah orang terduga yang memang terlihat di kamera CCTV, Pak Wawan. Harus solid. Siapa yang tidak solid pasti saya pecat. Siapapun saya pecat dan tidak menunggu waktu hari-hari itu. Jadi kalau tidak ada soliditas, nah itulah hak prerogatif pada hari ini saya turunkan. Kabar Harian mengabarkan. Di mata Najwa, BIN sebut kericuhan aksi Omnibus Law terencana. Ini dia dalangnya. Deputi 7 Badan Intelijen Negara BIN, Wawan Purwanto, mengungkapkan aksi penolak Law Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan sistematis dan direncanakan. Begitupun dengan pembakaran halte Sarinah. Wawan melihat mereka datang lebih sore untuk mencari celah melakukan penyerangan. Kemudian Najwa Shihab bertanya, jika ini by design, siapa yang berkepentingan dengan aksi ini? Wawan pun menjawab dengan tegas, anarko. Ini adalah kelompok yang menggunakan berbagai pola, nama-nama sudah terekam. Anarko sejak awal selalu begitu. Banyak di antaranya melibatkan anak di bawah umur. Ketika ditanya kembali apakah di balik aksi ini adalah anarko, Wawan mengatakan untuk pelemparan bom molotov sedang dicari. Karena mereka menutupi diri dengan masker dan topi sehingga tidak tampak jelas. Pada minggu lalu, tim narasi TV yang dipimpin Najwa Shihab juga menayangkan di mata Najwa sebuah video yang mengungkap pelaku pembakaran halte Sarinah saat demo Undang-Undang Cipta Kerja. Video berdurasi 9 menit 57 detik tersebut diberi judul 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah. Video tersebut diawali dengan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di berbagai daerah. Di Jakarta, aksi tersebut berakhir ricuh. Lokasi Jalan Tamrin Sudirman pun menjadi sorotan, salah satunya karena pembakaran beberapa halte Transjakarta. Para demonstran pun menjadi yang tertuduh. Benarkah pembakaran dilakukan demonstran? Tim narasi TV kemudian menelusuri rekaman CCTV yang bisa diakses oleh publik. Ratusan foto dan video di media sosial. Dari semua itu tergambarlah detik-detik pembakaran halte Sarinah. Tim narasi mengatakan, dari rekaman CCTV dan video pengamatan, pelaku sedari awal memang berniat membakar halte Transjakarta saat demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law pada 8 Oktober lalu. Dalam video tersebut terlihat orang yang menyulut api datang dari arah Jalan Sunda. Sebelum melakukan aksi, mereka terlihat melakukan observasi beberapa menit. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri, namun kemudian mengetik di ponsel seperti berkomunikasi dengan orang lain. Tak berapa lama mereka datang ke lokasi demonstrasi. Tapi seperti tidak berniat demonstrasi, ketika pengunjuk rasa bergerak ke arah mana, orang ini malah bergerak berlainan arah. Kemudian ia mencari api dan kembali datang ke halte bersama satu orang temannya. Pembakaran pertama dilakukan di sisi selatan halte. Kemudian pelaku merusak sisi utara halte. Dari rekaman CCTV, beberapa orang yang merusak dan membakar halte terlihat saling mengenal dan datang dari arah yang sama. Mereka seperti saling berbagi tugas atau singkatnya tindakan mereka terorganisir. Bahkan mereka membakar halte dengan tenang dan fokus. Bahkan timbul dugaan mereka bukan massa aksi, melainkan orang yang memang datang sengaja untuk membakar. Video tersebut kini sudah tersebar di media sosial. Sebelum menayangkannya, Najwa Shihab dan timnya memberikan video tersebut ke polisi. Sebelumnya mata Najwa menghadirkan 2 korban kekerasan polisi saat demo Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka adalah Bintang Keadilan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA, kemudian Andri Mamonto. Seorang dosen yang menjadi korban salah tangkap polisi. Keduanya menceritakan kronologi bagaimana mereka ditangkap, dipukul, ditendang hingga darah berceceran di mana-mana.
Bintang menjelaskan saat itu ia tengah membantu teman yang terkena gas air mata di posko medis. Namun baru masuk sampai depan pintu langsung dipukuli menggunakan pipa besi. Ditendang bagian kemaluan juga kena. Ia kemudian disuruh jalan jongkok sambil guling-guling dan dipukuli. Selama perjalanan ke gedung Geraha di Surabaya mereka terus disiksa. Bintang masih mengingat bagaimana sepatu bot aparat mendarat di tubuh mereka. Pelipis pun dipukuli. Begitupun dengan Andri, korban salah tangkap. Ia mengalami siksaan yang tak kalah kejamnya dengan Bintang. Padahal ia sudah memperlihatkan KTP dan mengatakan bahwa dirinya seorang dosen tapi tak digubris. Bahkan sampai sekarang ia mengaku bagian kepala masih nyeri, bagian kiri mata belum dalam kondisi normal, dan sempat ada pendarahan di bagian mata. Di beberapa bagian tangan juga ada goresan dan luka lebam. Ia menjelaskan saat itu ia hendak mengeprint salah satu hasil. Ia menjelaskan saat itu ia hendak ngeprint hasil pekerjaannya yang terletak di depan salah satu kampus. Rupanya demonstrasi di sana belum selesai. Karena ada lemparan gas air mata, ia pun menghindar dari parkiran ke parkiran. Karena ada lemparan gas air mata, ia pun menghindar ke parkiran minimarket. Lalu ia ditangkap aparat dan dipukuli bagian kepala di dalam mobil. Ia mengeluarkan KTP, ia bilang dirinya adalah dosen, tidak ikut demonstran, tetapi tetap saja ditangkap. Saat itu ada salah satu pimpinan polisi yang membela dirinya. Ia memberikan tempat duduk dan mencegah bawahannya untuk memukul Andri karena dia seorang dosen, bukan demonstran. Namun tetap saja anak buahnya melakukan pemukulan. Atas tindakan itu, ia menuntut keadilan. Ia melaporkan pelanggaran etik dan pidana hukum. Begitupun dengan kasus Bintang Keadilan, kini sedang ditangani LBH Surabaya. Megawati mengaku banyak pecat kader PDIP yang cari keuntungan di partai. Akhirnya, PDIP malah saling menjatuhkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan banyak melakukan pemecatan terhadap kadernya yang hanya mencari keuntungan di partai. Ia menyebut ada kadernya yang berniat masuk partai untuk maju sebagai kepala daerah. Hari-hari ini saya banyak melakukan pemecatan. Hari-hari ini saya banyak melakukan pemecatan. Tidak peduli saya. Karena mereka tidak puas sebagai anggota PDIP. Langsung hengkang. Silahkan saya pecat, kata Megawati dalam acara virtual rapat koordinasi bidang kebudayaan DPP dan DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Monggo, pilihan Anda mau kemana? Hanya karena tidak dipilih sebagai calon. Banyak banget. Untung sekarang sudah agak reda. Yang pergi tidak hanya bawa 1-2 orang. Monggo. Saya lebih senang begitu. Itu dalam rangka konsolidasi lebih baik. Orang seperti itu menurut saya bukan kader, tapi oportunis. Hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri untuk masuk dalam organisasi. Mantan Presiden Republik Indonesia ke-5 Republik Indonesia ini menegaskan tidak membutuhkan kader PDI Perjuangan yang oportunis. Ia meminta kader yang masuk partai hanya mencari keuntungan untuk mengundurkan diri. Maka saya bilang, jangan manjakan milenial. Apa baktinya untuk negeri? Milenial tahun 80 lah. Ya kalian-kalian ini mungkin masih ada yang masuk. Ya terus majeng-majeng doang, ngamuk saya. Harus berbuat, kalau tidak ya monggo mundur saja dari partai ini. Cari makan bisa kok di tempat lain, jadi pengusaha dan lain-lain, ungkap Megawati. Megawati mengatakan tidak sedikit kader yang ingin menjadi kepala daerah. Bahkan ada yang sampai menyogok agar bisa diloloskan menjadi kepala daerah. Ini kan persoalan sekarang. Semua kepingin jadi kepala daerah. Bayar sekarang. Aduh gila juga deh, kata Megawati.
Ia kemudian mengungkapkan pemberitaan sebuah media mengenai sejumlah kekayaan pribadi dari kader beberapa partai. Megawati menilai PDI Perjuangan berada di bawah Partai Gerindra dan Partai Golkar. Ini keluar di Kompas. Kekayaan dari anggota partai. Kita kalau enggak salah nomor, masih di bawah Golkar. Gerindra nomor 1. Kekayaan pribadi loh, bukan partai yang mau jadi opo, katanya. Ya enggak apa-apa. Saya mikirnya ini tertutup. Enggak. Saya sudah siap deh dibully. Padahal omongan saya ini benar loh. Buat republik ini loh. Kebayang enggak kalau nanti yang namanya orang itu, lihat saja di Kompas hari ini sambungnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjelaskan maksud kritikannya terhadap kelompok milenial. Dia mengatakan tidak menginginkan kelompok milenial menjadi manja, supaya bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan ke depan. Tapi bagaimana kalau manja? Ya ngamuklah saya, bilang milenial tak boleh dimanja, katanya dalam Rakor Dimnas Kebudayaan PDI Perjuangan secara virtual. Presiden kelima Republik Indonesia ini, para milenial memang sudah ada yang sukses. Beberapa dari mereka kebanyakan menjadi pengusaha. Tapi yang lain, yang saya maksud, beberapa banyak rakyat sudah kamu tolong. Saya ingin rakyat punya harapan, tegas Megawati. Pesan tersebut khususnya ditujukan kepada kader PDI Perjuangan. Megawati menerangkan, masih belum puas dengan kader yang mayoritas kalangan milenial. Contoh mudahnya, banyak kader yang tidak serius saat lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta dan menaikkan bendera merah putih. Padahal itu protokol kenegaraan. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk Indonesia. Pertanyaan tersebut ia lontarkan saat meresmikan kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu 28 Oktober 2020. Pada kesempatan itu Megawati mengungkap bahwa ia telah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar tak memanjakan generasi muda. Ia kemudian mempertanyakan soal sumbangsi generasi muda yang sering dijuluki generasi milenial. Menurutnya, generasi milenial hanya bisa berdemo alias unjuk rasa. Apa sumbangsi kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja tuturnya? Belum lagi ada pihak yang melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum saat melakukan aksinya.